Halo, oi, Kamu ikut kan? kau. Nah, Hmm. itulah kataku tadi tanya terus siapa yang
Lalan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu peserta sosialisasi apa ya pelik nih. Oke. Selamat datang kepada Bapak Ibu dalam acara sosialisasi pemutahiran data mandiri. Terima kasih sebelumnya dan kami harapkan untuk mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Sosialisasi ini kita laksanakan. Baik, kepada Bapak Ibu, mungkin ada OPD yang belum hadir, kami mohon untuk kehadirannya dan mohon juga untuk diikuti dengan seksama sosialisasi ini, mengingat ini sangat penting dan perlu diketahui juga aplikasi ini adalah produk nasional ya, bukan produk lokal atau alias BKD itu sendiri. Baiklah, untuk membuka acara kita siang pada hari ini, mungkin akan disampaikan sepatah dua kata-kata pengantar oleh Bapak Kabid Binka. Kepada Bapak Hendri Nopiarto, kami persilakan. Oke, terima kasih moderator alias host sudah membuka dan mengajak kita untuk memulai acara sosialisasi, BIMTEK, dan coaching klinik lah kita buat ya. Jadi bisa langsung praktek dan bisa langsung berdemo lah itu. Oke, perkenankanlah kami dari BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah untuk memberikan atau share informasi dari BKN. Pertama-tama kami memohon maaf karena dalam hal ini Kepala BKPSDMD berhalangan untuk membuka acara ini, tapi yang pasti beliau sudah memandatkan kepada kami untuk membawa atau membuka acara ini. Ada beberapa hal yang akan disampaikan terkait dengan pemutahiran data mandiri ini yang dilakukan oleh masing-masing PNS. Dalam hal ini untuk di Bangka Tengah sendiri kita sudah tercatat sebagai untuk di regional 7 Bangka Tengah mendapat giliran kedua. Artinya untuk di Bangka Belitung kitalah yang pertama kali diberi kesempatan untuk melakukan pemutahiran data ini. Karena data dari per bulan Juli kemarin kita memang rekor kita sudah di 90 lebih %, makanya kita diberi kesempatan untuk yang pertama untuk di Bangka Belitung. Nah, akan tetapi itu baru di awal ya, itu baru di awal, kondisi di awal, tapi inilah sebenarnya action yang harus dilakukan oleh kita semua di PNS, P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang ada di Bangka Tengah seperti itu. Jadi dimulai dari tanggal 14 Agustus kemarin sampai dengan tanggal 21 September 2021. Artinya sekarang sudah tanggal 23, artinya kita masih tersisa waktu kurang lebih 24 hari lagi. Jadi kita harus ngebut karena memang limit waktu kita hanya 1 bulan. Dari tanggal 14 Agustus sampai dengan tanggal 21 September. Baiklah, nanti hari ini kita mencoba untuk mengajak atau menginformasikan kepada kawan-kawan apa yang sudah kami dapatkan dari pihak BKN yang disampaikan ke kami. Nah, kami sekarang saatnya untuk membagi informasi ini kepada kawan-kawan yang ada di Bangka Tengah. Telah hadir hari ini juga Mas Tabri selaku narasumber dalam proses pemutahiran data mandiri ini. Nanti silakan kawan-kawan untuk ikuti. Jika ada
pertanyaan atau yang akan didiskusikan, silakan langsung bertanya, baik itu melalui langsung ataupun via chat. Gitu. Akhir kata, mungkin ini yang dapat kami sampaikan kepada kawan-kawan untuk menggunakan waktu ini sebaik mungkin untuk bertanya, berdiskusi seperti apa pemutakhiran data ini, apa saja kendalanya yang kemarin sempat coba-coba. Hari ini ketika ada kendala langsung didiskusikan seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin itu nanti akan kita ikuti bersama. Silakan diikuti. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Kabid Binka, Bapak Hendy Nopiarto. Selanjutnya akan kita mulai saja sosialisasi pemutakhiran data mandiri ini yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Pak Tabri Eko Miardi. Mohon kepada rekan-rekan untuk menyimak sosialisasi ini dari awal sampai akhir, dan kalaupun ada pertanyaan bisa langsung di chat mungkin di sini, nanti pas di sesi terakhir sosialisasi ini akan dibacakan dan akan dijawab langsung oleh Pak Tabri sendiri ataupun dibantu oleh Kepala Bidang Binka. Baiklah, kita mulai saja sosialisasinya. Kepada Pak Tabri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi tadi lupa belum dinyalakan. Jadi saya mau sedikit berbagi setelah kita belajar bersama, karena ini suatu hal yang baru, PDM, pemutakhiran data mandiri. Jadi ini adalah suatu program dari BKN di mana setiap pegawai diwajibkan untuk memutakhirkan data masing-masing. Terus langsung saja. Kita bahas ini buku pedomannya. Langsung saja. Ini PDM. Apa itu PDM? Pemutakhiran data mandiri ASN adalah proses peremajaan dan pembaharuan data secara mandiri yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik, sehingga menciptakan interoperabilitas data. Terus, MySAPK adalah aplikasi berbasis teknologi seluler untuk pegawai negeri sipil yang terintegrasi dan terhubung secara daring dengan database PNS nasional untuk informasi profil pegawai negeri sipil. Jadi kalau kita melakukan PDM, memakai aplikasi MySAPK. Ada juga aplikasi CASN, adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi dengan berbasis teknologi yang dituangkan dalam bentuk bahasa pemrograman. Untuk SI-ASN ini adalah antarmuka nanti untuk verifikator dan approval. Sedangkan untuk pegawai negeri cukup pakai MySAPK saja untuk melakukan pemutakhiran data. Helpdesk adalah layanan bantuan integrasi yang diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil apabila mengalami permasalahan dalam penggunaan aplikasi mobile SAPK. Nah, kita lewati aja yang ini. Apa saja data yang dimutakhirkan? Ada data personal atau data yang berisi informasi mengenai data diri PNS. Ada juga data riwayat. Data yang berisi informasi riwayat terakhir PNS disertai dengan
data dukung. Jadi untuk PDM ini nanti yang kita update cuma riwayat yang terakhir. Jadi yang bisa diupdate sih, kalau yang bisa diupdate cuma riwayat terakhir. Jadi yang diwajibkan untuk update untuk riwayat yang terakhir. Dari riwayat pangkat golongan, riwayat pendidikan juga yang terakhir, riwayat jabatan juga yang terakhir. Data apa yang dimutakhirkan? Ada data personal, data riwayat jabatan, riwayat pendidikan dan diklat atau kursus, riwayat SKP 2 tahun terakhir, jadi itu SKP 2 tahun terakhir yang diupdate, terus riwayat penghargaan, riwayat pangkat dan golongan ruang, riwayat keluarga, riwayat peninjauan masa kerja bagi yang pernah melakukan PMK atau peninjauan masa kerja. Riwayat pindah instansi, ini kelihatannya tidak muncul nanti untuk khusus. Riwayat CLTN, cuti di luar tanggungan negara. Terus riwayat CPNS, PNS, dan riwayat organisasi. Kita masuk ke data personal. Definisi data personal. Data yang berisi informasi mengenai data pribadi ASN dan PPT non-ASN. Elemen data, ini baru, NIK, nama, gelar depan, gelar belakang, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, email, nomor HP, nomor telepon, nomor NPWP, nomor BPJS. Itu elemen data di data personal yang harus kita isi nanti. Terus untuk riwayat ada banyak, ada beberapa. Yang pertama riwayat jabatan, jadi riwayat jabatan yang telah kita ampu. Jadi ada jabatan fungsional tertentu, fungsional umum ataupun jabatan struktural. Dan yang kita update cuma yang terakhir, riwayat terakhir. Nah, elemen datanya jenis jabatan, jenis nama jabatan, TMT eselon, dan TMT jabatan. Ini bukan juga yang harus diunggah pada data riwayat jabatan, yaitu surat keputusan pengangkatan dalam jabatan. Jadi yang kita upload nanti surat SK pengangkatan dalam jabatan. Terus riwayat pendidikan, tanggal lulus, nomor ijazah, nama sekolah. Untuk riwayat pendidikan nanti yang diupload ijazah dan juga nilai. Ada opsionalnya untuk surat keputusan pemakaian gelar bila pernah memakai pemakaian gelar. Jadi kalau dalam data kepegawaian, misal kita melanjutkan jenjang kependidikan yang lebih tinggi, untuk bisa dipakai data gelarnya harus ada izin pemakaian gelar. Kalau belum ada izin pemakaian gelar untuk pendidikan yang baru. Ya, pertama diklat struktural, itu contohnya diklat tim. Jadi diklat struktural diklat untuk jabatan struktural, jabatan eselon istilahnya. Jadi diklat tim 4, tim 3 ataupun tim 2 itu termasuk dalam diklat struktural. Yang kedua diklat teknis, diklat yang dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS. Contoh diklat pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dan juga ada juga diklat keuangan, diklat pengurus barang dan lain sebagainya. Terus diklat fungsional, ini diklat yang dilaksanakan oleh jabatan fungsional tertentu. Di sini contohkan diklat TOT atau perencanaan peningkatan kinerja. Ada juga diklat dasar fungsional, diklat lanjutan juga ada. Elemen data yang harus diisi, jenis diklat, nomor diklat atau kursus,
tanggal mulai, tanggal selesai, tahun SK, jenis latihan, durasi, institusi penyelenggara. Yang harus diunggah pada riwayat diklat atau kursus, yaitu sertifikat pendidikan atau pelatihan atau kursus atau seminar. Jadi sertifikatnya kita upload sebagai bukti pendukungnya. Di riwayat kursus sama, hampir sama dengan riwayat diklat, cuma kursus itu mungkin berbeda masanya, waktunya dengan diklat. Yang diunggah juga sama, sertifikat kursusnya. Terus lewat SKP, kamu pasti tahu SKP. Jadi lewat SKP nanti 2 tahun terakhir yang diupdate. Jadi elemen datanya jabatan, tahun, nilai SKP, nilai perilaku kerja, nilai prestasi kerja, data pejabat penilai, data atasan pejabat penilai. Jadi kalau di SKP ada pejabat penilai dan atasan pejabat penilai. Yang diunggah pada data personal yaitu SKP yang sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan atau pejabat yang berwenang. Terus riwayat penghargaan tanda jasa, riwayat penghargaan tanda jasa kita. Biasanya kalau PNS yang ada biasanya Satya Lancana, Karya Satya. Itu namanya sebenarnya Satya Lancana Karya Satya. Elemen datanya, jenis penghargaan, tahun SK, nomor SK, dan tanggal SK. Yang harus diunggah, surat keputusan penghargaan atau tanda jasa. Sekarang riwayat pangkat dan golongan. Ini juga sama, nanti yang diupdate cuma yang akhir. Elemen datanya, golongan, nomor SK, tanggal SK, TMT golongan, nomor pertek, pertimbangan teknis dari BKN, tanggal BKN, tanggal pertek, masa kerja golongan, bulan dan tahun, tanggal usul, dan jenis KP. Yang harus diunggah, SK kenaikan pangkat. Terus ada juga riwayat keluarga yang berisi informasi keluarga, orang tua, ayah, ibu, data pasangan, suami atau istri, dan anak. Elemen datanya, data orang tua, suami, anak, nama, email, jenis dokumen, alamat, nomor HP, nomor telepon, status pernikahan, akta kelahiran, status hidup, akta meninggal, tanggal meninggal, nomor NPWP, dan tanggal NPWP. Lumayan banyak yang diinput. Yang harus diunggah pada data riwayat keluarga ini, kartu keluarga, buku nikah. Riwayat peninjauan masa kerja ini, kalau ada yang sudah menggunakan PMK. Jadi misal dulunya bekerja sebelum masuk PNS sudah bekerja, maka masa kerjanya bisa ditambahkan di PNS. Jadi berpengaruh pada besaran gaji. Jadi masa kerjanya bisa ditambahkan. Kalau yang sudah bisa isi dan elemen datanya jenis PMK, instansi atau perusahaan, tanggal awal, tanggal akhir, nomor surat keputusan. Yang harus diunggah pada data personal yaitu surat keputusan peninjauan masa kerja. Yang pernah mengajukan pasti ada surat keputusan itu. SKPMK-nya pasti ada. Riwayat cuti di luar tanggungan negara. Ini bagi PNS Bapak Ibu semua yang sudah pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara. Kalau yang belum pernah, tidak usah dibuat lagi, nanti ada langsung disesuaikan, dianggap data sesuai kalau belum pernah ambil. Yang elemen data yang diinput, jenis CLTN, nomor SK CLTN, tanggal surat keputusan, tanggal awal, tanggal akhir, nomor BKN, tanggal BKN. Yang harus diunggah pada data personal yaitu surat keputusan penetapan CLTN. Terus selanjutnya riwayat CPNS PNS. Jadi ini mengisi riwayat dan supaya status kita
identitas kedudukan kita, apakah masih CPNS atau PNS, bisa lebih tepat dan jelas. Jadi di data itu jelas apakah kita CPNS atau sudah PNS. Elemennya nomor SK CPNS dan tanggal SK CPNS yang harus diunggah, surat keputusan PNS, surat keputusan CPNS. Surat keputusan PNS hanya diunggah apabila pegawai sudah berstatus PNS. Kalau masih CPNS tidak usah diunggah karena belum ada. Terus riwayat organisasi, berisi informasi riwayat pengalaman berorganisasi. Elemen datanya nama organisasi, jenis organisasi, jabatan organisasi, pengalaman, tanggal mulai. Yang harus diunggah pada data personal riwayat organisasi yaitu sertifikat organisasi. Ini kita lewati aja. Oh, ini tentang alur akses MySAPK. Jadi pegawai membuka aplikasi MySAPK. MySAPK itu aplikasi yang bisa dibuka lewat handphone atau smartphone dengan cara mendownload dan menginstal melalui Play Store. Apabila kita menggunakan handphone untuk mengakses MySAPK. Bisa juga kita menggunakan komputer ataupun laptop dengan lewat browser dengan alamat mysapk.bkn.go.id. Itu sama, datanya satu terintegrasi, jadi input di handphone akan tampil juga di komputer kalau kita buka. Kalau kita inputnya di komputer, di handphone juga akan terupdate datanya. Jadi satu data yang terintegrasi, walaupun diakses dari handphone ataupun laptop sama saja. Terus kita mencoba login. Bagi yang gagal login karena password salah, mungkin bisa melakukan lupa password. Lupa password kita ketika lupa password akan disuruh mengisi NIP sama email yang terdaftar di SAPK. Jadi email yang bisa dipakai untuk reset password cuma email yang terdaftar di SAPK. Kalau ada pertanyaan, misal email yang terdaftar sudah nggak aktif lagi atau memang nggak bisa dibuka lagi, jadi bisa menghubungi kami BKPSDM dengan mengirimkan email baru yang masih aktif. Jadi nanti kita akan proses untuk mengubah email menjadi email yang terbaru. Misalkan email yang terdaftar itu memang nggak bisa lagi dipakai, jadi bisa diganti. Dengan catatan email yang baru untuk mengganti itu juga harus masih aktif dan bisa dibuka, karena nanti waktu kita lupa password, nanti ada token yang dikirim ke email. Jadi harus bisa dibuka untuk emailnya. Setelah menerima token dan aktivasi, kita bisa login dan masuk MySAPK. Ini tampilan loginnya. Saya rasa sudah sebagian besar pegawai Bangka Tengah sudah bisa login. Sudah tercatat 97, berapa lebih sudah login di MySAPK. Bagi yang belum, silakan login dulu, karena kalau nggak login di MySAPK tidak akan mungkin bisa melakukan pemutakhiran data, karena pemutakhiran data lewat MySAPK. Ya, jangan sampai tidak melakukan pemutakhiran data. Kita lewati aja. Ini alurnya dari PNS, nanti login di MySAPK, memilih pemutakhiran data mandiri, terus membaca dan memverifikasi data pada setiap riwayat. Jadi dalam setiap riwayat sebenarnya sudah ada data yang tercatat di situ. Tinggal kita update kalau ada yang masih kurang datanya, dan kita upload untuk
berkas pendukungnya. Setelah itu setelah verifikasi, melengkapi riwayat dengan mengunggah dokumen pendukung, mengirim pengajuan dan mengunduh bukti pemutakhiran, selesai melakukan update data mandiri. Nah, ini contoh lampiran SKCPNS nanti untuk rawat CPNS PNS. Ini SKPNS yang dilampirkan asli ya, nanti scan asli. SKP yang untuk riwayat golongan, pak asli nanti kalau di riwayat golongan ya, kalau nggak riwayat jabatan. Terus SKP, jadi SKP yang diupload ini cuma yang 2 lembar ini yang ada nama dan lapangan dan ada nilainya. Terus SK jabatan ini kalau ini di sini bisa dilihat ini SK jabatan yang untuk pelantikan. Kalau untuk jabatan fungsional dulu SK jabatan yang cuma 1 lembar itulah yang untuk dipakai. Jadi untuk fungsional SK jabatan, misal kita fungsional sekarang fungsional mahir misal, jadi yang kita uploadkan juga pengangkatan dalam fungsional mahir. Ini persetujuan CLTN kalau ada masih CLTN, surat persetujuan perpanjangan CLTN. Sudah, mari kita langsung mencoba. Ini halaman SAPK bila lewat komputer ataupun laptop, jadi lewat browser. Browsernya bisa Chrome, bisa Firefox, bisa Opera, terserah sesuai selera masing-masing pegawai. Jadi tinggal akses ke mysapk.bkn.go.id. Sama nanti ada halaman login, kita coba login dulu. Masukkan NIP, masukkan password. Login. Sudah masuk ke halaman beranda. Sudah lihat semua. Lengkapi data mandiri. Kalau unit verifikasi harus dipilih ya. Ini sudah saya pilih jadi terkunci sebenarnya. Bisa pilih dinas lingkungan hidup coba. Nah ini nanti ada pilihannya sesuai OPD masing-masing. Sudah dipilih, terus klik simpan. Jangan lupa diklik simpan juga. Karena kalau nggak pilih unit verifikasi, kalau misal belum muncul, itu mungkin koneksinya jadi agak lambat munculnya. Kalau nggak dari sini kelihatan, nanti bisa dipilih. Untuk dinas dan badan, pilih dinas badan masing-masing. Untuk UPT, misal untuk UPT BPPRD bisa memilih BPPRD karena honor induknya di BPPRD. Terus untuk sekolah-sekolah bisa memilih unit verifikasinya dinas pendidikan.
Sudah, kalau sudah disimpan berarti kita masuk ke riwayat edit profil. Jadi di sini kita bisa untuk informasi utama, yang panel informasi utama, yang blog sini, kita bisa update foto kita. Kita tinggal pilih fotonya. Ya. Jadi fotonya formatnya bisa JPG, JPEG, PNG, dan ukuran maksimal 500 KB. Jangan besar-besar. Jadi 500 KB maksimal. Kalau terlalu besar nanti ditolak khusus. Dan usahakan untuk foto yang terbaru ya, foto yang update sekarang. Jangan foto pas kuliah, biar kelihatan lebih muda. Tapi verifikator jadi bingung nanti. Ini anaknya apa? PNS yang bersangkutan. Setelah itu jangan lupa klik simpan. Yang informasi utama sudah kita update, berarti sekarang kontak pribadi. Ini adalah alamat domisili, bisa diisi alamatnya, alamat domisili kita sekarang, nomor telepon, nomor handphone, terus ada email dinas pribadi. Untuk email dinas pribadi pasti ada yang bertanya dari mana. Itu sebenarnya setiap pegawai sudah kita bikinkan untuk email dinas pribadi. Jadi kita minta bantuan ke Diskominfo untuk dibikinkan untuk semua pegawai. Nanti kami share untuk username password juga cara untuk pemakaiannya. Nanti kemungkinan kami share di Seketawai. Jadi kalau buka Seketawai nanti muncul. Jadi memang sebenarnya sudah ada semua. Terus email pribadi ini adalah email pribadi non government, istilah email umum yang dipakai yang terdaftar. Jadi ini bisa untuk reset password. Ini adalah email yang di sini. Tapi di sini di disable, nggak bisa diedit. Tapi kalau mau berubah, karena kalau memang sudah nggak aktif lagi, bisa hubungi kami untuk merubahnya. Setelah semua dirasa lengkap, tinggal klik simpan. Selanjutnya kita ke data pendukung. Ini banyak yang harus diinput dari NIK, nomor KK, agama, lokasi kerja setingkat kecamatan. Nomor KK tidak boleh kosong, berarti harus diisi. Coba Bangka Tengah. Tinggal ketik itu aja. Nomor akta kelahiran juga diisi. Gimana kalau tidak diisi? Coba saja. Harus diisi. Nomor NPWP, tanggal NPWP, nomor BPJS, nomor Karis Karsu. Silakan diisi. Bagi yang sudah punya suami ataupun istri, jangan lupa Karis Karsunya. Nomor taspen diisi juga. Tanggal taspen, nomor tapra. Iya, nomor tapra bisa didapat bila kita sudah mendaftar di sitara.tapra.go.id. Jadi di situ kita sebenarnya semua sudah terdaftar. Cuma kalau untuk akses aplikasi itu harus mendaftar untuk mendapatkan bisa terdaftar untuk username passwordnya. Di situ bisa kita lihat nomornya, bahkan bisa melihat nomor jumlah tabungan tapra kita. Jadi bisa lihat di situ. Jadi bisa diakses di sitara.tapra.go.id. Nanti ada proses untuk registrasinya. Terus kelas jabatan. Kelas jabatan itu ada di Perbuk kelas jabatan untuk Bangka Tengah. Kalau secara simpelnya sih setahu saya ada di Perbuk TPP. Juga dicantumkan di situ kelas jabatan. Jadi kelas jabatan, misal untuk saya yang rata komputer mahir, itu kelas jabatannya 7. Untuk JFT yang pertama 8 berarti. Kalau yang untuk Kasubag itu kelas jabatannya 9. Jadi semua jabatan ada kelasnya, sudah ada perbuknya. Misal untuk saya kasih 7,
dan disimpan, jangan lupa. Setelah disimpan berarti pemutakhiran data mandiri yang untuk profil sudah selesai, nanti warnanya hijau, ada tulisan selesai. Ini belum selesai, nanti masih untuk contoh. Jadi belum saya selesaikan. Selanjutnya riwayat pangkat golongan. Jadi sudah tercatat di sini riwayat pangkat kita yang dari pertama sampai terakhir. Yang bisa kita update yang terakhir. Tandanya ada titik 3, menu titik 3. Ini kalau kita klik ada ubah data. Sedangkan kalau yang lain tidak bisa kita ubah, cuma ambil detailnya saja. Cuma tampil detailnya saja. Kalau ini bisa kita ubah, coba kita ubah. Setelah sebagian besar untuk riwayat golongan itu sudah tercatat di My SAPK. Ini detailnya sudah terisi otomatis. Kalau sudah terisi dan terasa benar, kita lanjut. Nah, kita masuk ke upload data pendukung. Di sini sudah dicantumkan bahwa uploadnya ada upload file dokumen SKKP. Jadi kita upload SK pangkatnya, atau juga satu lagi upload file dokumen pertimbangan teknis KP opsional. Jadi untuk ini opsional. Kalau ada bisa diupload, kalau nggak ada mas. Jadi cukup, kalau yang wajib cukup SKKP-nya saja. Misal kita cari. Oh iya, ada pertanyaan. Misal kalau filenya di Sekretawai bisa langsung nggak untuk dipakai di SAPK, jadi langsung dikirim dari Ketawai? Belum, karena beda server dan beda peruntukan. Yang paling simple yang setahu saya, kita masuk aja di Ketawai. Bisa kita mau download bekas KP. Jadi kalau kita nggak bawa, misal ada di Sekretawai, bisa di-download terus di-upload lagi di My SAPK. Itulah ya. Jadi dua langkah, download dan upload. Tinggal kita cari SK pangkat. Yang terakhir. Masih proses. Hingga kita download. Bisa taruh di download. SK. Sudah. Ya, kita cari, download. Misal kayak yang di sini, bisa ijazah ini ukurannya lebih besar dari 1 mega, karena untuk ukuran berkas pendukung di riwayat itu formatnya PDF maksimumnya 1 mega. Gimana kalau lebih dari 1 mega? Berarti harus kita kompres atau kita perkecil. Kita bisa memanfaatkan tool-tool online jika kita cari PDF untuk merubah size, merubah ukuran. Cari, bisa pakai yang ini misal, tinggal kita pilih. Ini 1300 kilobyte atau 1,3 mega. Kita upload dulu.
masih proses. Jadi banyak yang untuk fasilitas untuk kompres PDF ini online, jadi nggak usah risau. Ataupun kalau pada waktu kita mau scan supaya file outputnya nggak begitu besar, diatur pixelnya jangan terlalu besar, cuma mungkin ambil aja pixelnya yang 100, jangan 300 ataupun 500, karena 100 sudah terbaca dengan jelas. Kalau semakin besar pixel yang kita pilih, maka semakin besar outputnya nanti. Ini masih berjalan. Jadi setelah itulah sekelumit cara untuk ini, karena koneksinya masih koneksinya nggak begitu bagus. Ya, ini kita tinggal aja, jadi langsung kita ambil yang sudah jadi. Ini SK pangkat, muter-muter. Gagal karena koneksinya. Ada tamu udah. Kalau sudah centang hijau, lanjutkan. Nanti masuk ke ringkasan ya. Ini adalah ringkasan. Terus centang di sini. Centang. Saya menyatakan bahwa data yang saya itu benar. Lalu kita kirim. Sementara ini belum saya klik kirim, masih untuk percobaan. Jadi Bapak Ibu semua bisa langsung dikirim. Sebelum dikirim pastikan datanya sudah benar, yang diupload juga benar, karena kalau sudah dikirim nggak bisa dirubah lagi. Selanjutnya tadi sudah golongan, sekarang riwayat pendidikan. Modelnya hampir sama, kita update, kita upload, dan kita kirim. Ini kita update nama sekolah, misalnya belum ada, kita update dulu. Nomor ijazah diisi, misal gelar depan diisi apabila gelar kita memakai gelar depan kayak dokter, dokter Andes, insinyur. Jadi di gelar depan yang diisi. Tapi misalnya kita AMD, SA, SE, SAP ataupun SIP yang diisi di
gelar belakang, jadi gelar depannya biar kosong. Terus di sini ada pilihan pendidikan pertama. Apa maksudnya? Pendidikan pertama itu dimasukkan apa? Itu adalah pendidikan yang kita pakai pada saat pertama kali mendaftar PNS. Jadi kita diangkat PNS memakai pendidikan tersebut. Itu disebut sebagai pendidikan pertama. Jadi kalau karena saya memakai D3 komputer untuk pengangkatan, maka di sini otomatis dipilih atau dicentang untuk pendidikan pertama. Jadi, pendidikan pertama saya adalah D3 komputer. Setelah itu lanjutkan, kita upload dokumen pendukungnya. Yang pertama, upload file dokumen SK pencantuman gelar opsional. Kalau ada tulisan opsional, ada keterangan opsional di sini, berarti bisa diupload dan juga bisa tidak diupload. Diupload apabila sudah pernah memakai pencantuman gelar. Kalau belum pernah, tidak usah diupload karena tidak ada. Selanjutnya, upload file ijazah itu wajib, harus ada. Coba kita lanjutkan sama upload. Ada keterangan bahwa tidak boleh kosong, jadi bisa kita upload. Ijazah. Muter-muter. Sudah, transkrip nilai juga diupload harus. Bisa kita tidak upload, tetap tidak bisa. Jadi harus diupload transkrip nilainya. Masih proses. Sudah, bisa kita lanjut masuk ke ringkasan. Jadi ini ringkasannya, dokumennya juga ada. Tinggal centang. Saya menyatakan bahwa data yang saya benar, lalu bisa dikirim. Jadi riwayat pendidikan sudah selesai. Sekarang ke riwayat selanjutnya. Jadi ini ada riwayatnya dari profil sampai ke CLTN. Sekarang kita ke riwayat jabatan. Karena saya fungsional tertentu, jadi riwayat jabatan saya, jabatan fungsional tertentu dari Rakom terakhir menjadi Rakom mahir. Coba kita update yang terakhir, yang mahir. Ini sudah terisi. Ini honornya kita ganti karena salah. Nanti nunggu muncul pilihannya. Masih belum muncul karena koneksinya biasa muncul pilihan kalau kita ketik. Ini sudah muncul. Ini kita pilih ada. Yang saya pelantikan kosong karena fungsional tertentu.
Kalau yang struktural mungkin ada TMT pelantikannya, tapi kalau yang persyaratan tuh yang sekarang sudah ada pelantikannya juga, tapi yang dulu belum. Lanjut. Ya, masih menunggu. Masih. Koneksinya agak lemot. Masih belum juga koneksinya. Jadi sudah. Kita lanjut. Upload SK jabatan. Jadi upload sesuai data yang kita upload tadi ya. Misal saya prakom lahir, jadi upload SK pengangkatan jabatan seperti prakom lahir. Jangan sampai salah. Ini juga bisa ada juga upload file dokumen surat pelantikan opsional. Jadi kalau ada yang surat pelantikannya bisa di-upload juga. Untuk struktural ataupun yang fungsional juga ada SK pelantikan, diharapkan untuk di-upload juga. Lanjutkan sama perintasan, tidak centang dan kirim. Jadi riwayat jabatan sudah selesai diupdate istilahnya. Sekarang untuk PMK ini sama. Jadi karena di sini sudah lanjut update, jadi saya nggak bisa merubah lagi. Untuk PMK sama sih. Nanti kalau belum ada ditambahkan dan diupload dokumennya serta dikirim. Sekarang riwayat CPNS ubah data. Jadi status kita pilih apakah PNS ataupun CPNS. Terus di sini ada SK CPNS, tanggal SK, nama jabatan yang mengangkat CPNS. Nomor SK PNS diisi juga kalau yang sudah PNS. Dan TPNS, terusnya sertifikat pajak hasil TPL,
terus tanggal surat Rajab STPTN-nya, terus nomor surat menyatakan nomor surat pernyataan melaksanakan tugas atau disingkat SPMT. Jadi ini SPMT pada waktu kita dilantik menjadi CPNS. Jadi waktu kita dilantik menjadi CPNS, waktu diangkat jadi CPNS, kita ada SK CPNS dan juga SPT, surat perintah tugas untuk penempatan di unit kerja mana kita ditempatkan. Setelah kita melapor, maka unit kerja yang di mana kita ditempatkan akan menerbitkan SPMT. Jadi nomor SPMT itulah yang dipakai di sini. Dan besar harapannya kami kalau SPMT jangan sampai hilang, karena SPMT itu masih dipakai terus. Ini nomornya bisa diisi, terus tanggal SPMT bisa diisi juga, nomor petek CTC2TH. Ini kalau ada bisa diisi, kalau nggak ada nggak usah diisi. Bicara nomor surat dokter, tanggal dokter, dan rapot. Lanjutkan. Ini masih error-error belakang aplikasinya. Lanjut. Kita masuk ke file pendukung. Di sini ada upload file dokumen SKPNS opsional. Tapi memang kalau bagi CPNS belum bisa upload. Jadi kalau PNS misalkan diupload karena memang sudah ada. Jadi opsional, jadi bisa diupload, bisa enggak. Tapi kalau kita sudah berstatus sebagai PNS maka bisa diupload karena sudah ada. Yang kedua, upload file dokumen SPMT opsional. Ini pilihan, bisa diupload bisa enggak, tapi ditekankan untuk bisa diupload untuk SPMT. Terus yang wajib cuma file dokumen SKPNS, jadi harus diupload. Masih muter-muter. Sudah cetak hijau, bisa dilanjut ke ringkasan. Ini ada ringkasannya sesuai yang diinputkan. Terus ada keterangan dokumen pendukungnya, tinggal dicentang dan kirim. Sudah, berarti riwayat CPNS PNS sudah selesai ditampilkan. Selanjutnya ke riwayat diklat. Kalau belum ada, misal memang sudah ada dan data sudah valid, tinggal klik data riwayat diklat sudah sesuai. Misal kita memang belum ada tambahan lagi. Misal kita ingin menambahkan baru diklat struktural, jadi pilihannya apa diklat fungsional, teknis ataupun workshop. Saya jelaskan di depan tadi, kalau diklat struktural contohnya PIN, fungsional itu contohnya untuk diklat dasar fungsional ataupun kejenjangan. Kalau diklat teknis itu misalnya diklat keuangan, diklat ngurus barang, diklat ada barang dan jasa juga bisa. Dan kalau workshop itu kalau kita mengikuti workshop, seminar ataupun khusus, misal nama workshopnya nomor sertifikat harus diisi juga. Kalau diklatnya 2020, misal tanggal mulai misal Februari 2020 sampai 12. Durasi misal 20 jam. Bisa dilanjut. Tinggal kita upload sertifikat diklatnya. Kalau sudah,
bagikan dan kirim. Dan jangan lupa semua berkas pendukung itu format PDF dan maksimal ukuran 1 MB. Diklat sudah. Sekarang riwayat keluarga. Dalam riwayat keluarga ada 3, orang tua, pasangan, dan anak. Kita lihat yang orang tua dulu. Oke, bisa kita ubah data. Di sini ada bukan PNS dan PNS. Kalau misal PNS gimana? Asalkan kita tahu NIP orang tua kita, dan kita klik cari, maka otomatis akan tampil. Di sini namanya akan berubah. Walaupun ditandai ada bintang-bintang di sini, tapi awalnya tetap dicantumkan. Jadi kita bisa tahu, langsung bisa lanjutkan ke upload. Tapi kalau bukan PNS, jadi kita harus mengisi data atau biodata orang tua kita. Jadi dari namanya kita isi, tanggal lahirnya kapan, jenis dokumen kita pilih, atau apakah KTP atau ya ataupun paspor. Kalau KTP kita ketikkan di nomor dokumen, nomor KTP. Kalau paspor berarti nomor paspor. Misal KTP berarti kita ketikkan NIK atau nomor KTP. Ini alamat, nomor HP, kalau ada, nomor telepon kalau ada, email. Jenis kelamin, kalau perempuan berarti ibu, kalau laki-laki berarti ayah. Agama, status hidup, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Bisa kita pilih meninggal dunia, maka kita harus inputkan tanggal meninggal dunia dan cuma inputkan tanggal meninggal dunianya. Kalau hidup, nggak usah, tinggal kita statusnya menikah, sudah hidup, sudah mati, atau belum kawin. Kalau orang tua kita sudah, tinggal kita lanjut, coba. Ya, kita masuk ke upload. Ini ada 2 opsional semua, bisa diisi, bisa enggak, tapi alangkah bagusnya diisi dan sebaiknya diisi. Di sini ada upload dokumen kakak kita, kakak pegawai masing-masing, dan upload dokumen akta kelahiran. Karena di kakak dan akta kelahiran itu ada tercantum nama orang tua kita. Jika kita upload, nanti kita lanjutkan dan kirim. Selanjutnya masih riwayat keluarga, pasangan, jadi pasangan hidup kita. Ubah. Ini suami istri ke berapa? 1, kedua, atau ketiga. Yang dimaksud ini, misal kita pernah nikah dan bercerai, cerai hidup ataupun cerai mati, jadi dijadikan istri nomor 1, misal dia pernah bercerai, jadi istri yang 1 nomor 2. Tapi di sini ada status pernikahan. Nah, ini sudah bercerai ataupun menikah. Tanggal lahir, jenis kelamin, jangan lupa dan jangan salah. Status, nomor kartu kalau ada, ataupun karis kalau ada, alamat, nomor HP kalau ada bisa diisi, nomor telepon juga bisa diisi, email bisa diisi juga, nomor akta menikah, tanggal menikah diisi. Kita lanjut ke upload. Yang kita upload ini buku nikah. Lanjutkan dan bisa dikirim. Sekarang balik lagi ke anak.
Jadi untuk anak ini bisa dipilih untuk orang tua. Jadi misal kita pernah menikah lebih dari sekali, maka otomatis misal kita punya anak dari masing-masing pernikahan, maka untuk riwayat anak maka bisa dipilih untuk orang tua dari anak yang kita input. Jadi misal kita lebih dari satu kali nikah. Terus kita statusnya apakah PNS? Kalau PNS bisa ngisi NIP langsung dan langsung dicari, maka lebih simpel. Kalau bukan, berarti kita harus mengisi biodatanya. Isi, kalau ada akta kelahiran. Lanjut. Upload dokumen akta kelahiran. Berarti yang diupload ini akta kelahiran anak yang kita input tadi. Agak muter-muter. Sudah, bisa lanjut dan dikirim. Nah, berarti riwayat keluarga sudah semua dari orang tua, pasangan, dan anak. Sekarang kita selanjutnya ke riwayat SKP. Seperti yang sudah tampil, kalau saya sudah sampai 2019, jadi misal tinggal nambah yang 2020. 2 tahun terakhir. Di sinilah SKP, misal itu sana kayaknya misal diisi sesuai di yang tercantum di SKP masing-masing ya. Itu ada sudah. Terus sekarang ke data penilai, pilih status penilai PNS, berarti NIP penilai, berarti NIP yang menilai kita. Namanya siapa? Penilai jabatan penilai apa? Penilai honor nama. Kalau penilainya kepala bidang berarti honornya bidang. Golongannya terus TMT golongannya. TMT golongannya ternyata juga diminta. Terus sekarang data atasan nilai. Jadi kalau di SKP ada penilai atasan penilai. Masih PNS, kita masih PNS, NIP-nya atasan nama, jabatannya bisa singkat ya, BKP SDMD sebenarnya nggak boleh disingkat, harus jelas. Misal kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah. Ini karena contoh saya singkat aja. Honornya BKP SDMD berarti bisa dilanjut. Sudah kita upload dokumen SKP. Jadi yang di lembar ada pengesahan, ada nilainya yang seperti yang saya jelaskan di depan untuk berkas SKP-nya. Sudah, tinggal lanjut. Upload, selesai, lanjut, dan kirim. Sekarang riwayat penghargaan. Kalau memang
tidak ada penghargaan, tinggal klik data riwayat penghargaan sudah sesuai, berarti sudah. Kalau ada bisa ditambah, misal saya sudah ada karya Satya 10 tahun, rata-rata semua sudah ada yang masa kerjanya lebih dari 10 tahun. Kalau yang belum ada silakan mengacu ke kami, ke BPSDMD, khususnya ke Pak Heru Haryono. Dan jangan lupa melengkapi dokumen scan di SIK OPD di Seketawai juga. Kalau nggak di Seketawai. Jadi kami ngambilnya kalau data di situ sudah bagus, jadi kami langsung bisa mengusulkan ke Kemendagri untuk Satya Lancana. Tapi kalau data di situ belum ada atau belum lengkap, otomatis kami juga nggak bisa mengusulkan karena sekarang juga pakai dokumen scan untuk pengusulan. Tahun perolehan misal 2020 saya peroleh nomor surat SK Satyanya berapa? Lanjut. Upload SK Satya Lancananya dan terus dikirim. Juga berarti penghargaan secara organisasi. Kalau kita ikut organisasi bisa kita pilih nomor anggota, tanggal bergabungnya kapan, tanggal selesainya pun kapan, dilanjut, upload dokumen SK organisasi, bisa ke sertifikat kepesertaan, bisa juga, terus kartu tanda peserta juga bisa. Setelah kita upload, jangan lupa PDF 1 MB maksimal, lanjutkan dan kirim. Sekarang yang terakhir riwayat CLTN cuti di luar tanggungan negara. Dan saya yakin sebagian besar sekali belum pernah mengajukan riwayat CLTN ini. Misalkan pernah, bisa ditambahkan. Ada papan misal surat keputusannya, terus tanggal mulai dan tanggal selesai, nomor pertek BKN-nya, dan lanjut. Tanggal aktif belum diisi, tidak valid, berarti memang belum bisa kelihatannya. Jadi tinggal data kan sudah selesai. Sudah, berarti sudah semua yang kita input. Itulah sedikit berbagi untuk cara melakukan penginputan di usulan pemutakhiran data mandiri. Sekarang kita lihat chatnya, siapa yang bertanya langsung saja kita dari atas. Absen. Dari Realme 3 Pro. Sebelumnya kalau ikut ini sebaiknya namanya diperjelas, jadi kami tahu siapa yang bertanya dari mana. Pak mau bertanya kalau unit verifikasinya tidak muncul saat mau dipilih, itu gimana Pak solusinya? Sebab kalau unit verifikasinya tidak muncul, untuk saat ini sudah bisa dipilih Pak. Kami sudah mencoba dan sudah banyak yang mencoba bisa dipilih. Kalau memang nggak muncul berarti mungkin koneksinya masih pas lambat, jadi nggak muncul pilihannya. Tapi untuk secara normalnya sudah bisa dipilih. Jadi bisa dipilih sesuai dengan OPD masing-masing, sudah ada pilihannya. Kecuali mohon maaf sebelumnya untuk Bapak Bangda, di situ masih pilihannya Bapeda SPM, tapi nggak masalah. Kemarin kami yang salah untuk menghitungnya, tapi itu tidak bermasalah untuk PDF-nya, cuma pengelompokan verifikasinya saja yang ke situ. Dari Kelurandul, Pak mau tanya kalau untuk bayaran gaji kita kelas jabatan berapa? Itu ada di perbuk kelas jabatan kita atau simpelnya di perbuk TPP juga ada untuk kelas jabatannya.
Terus ada SD Negeri 1 Kubak, SD Negeri 10 Kubak, Ibu Kurnia. Makanya Pak, kalau anak yang tidak lagi masuk KK, kita apa masih perlu diisi datanya? Bisa, masih perlu diisi. Masih perlu, asalkan masih. Jadi dia sebagai ahli waris kita istilah. Masih bisa diisi. Dian Rahayu untuk tanggal pembuatan NPWP di mana lihatnya, kalau di kartu NPWP nggak ada berarti dikosongkan aja. Dikosongkan aja, itu opsional. Oke. Jadi untuk NPWP-nya bisa dikosongkan kalau nggak ada di kartunya. Terus ada lagi yang ditanyakan, silakan bisa chat atau bisa tanya secara langsung. Baik, Bapak Ibu, kami persilakan untuk bertanya langsung, boleh dengan menghidupkan speakernya atau bisa melalui chat. Nanti akan kami baca dan akan langsung dijawab oleh narasumber. Jadi sekali lagi kami mohon partisipasinya kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti sosialisasi ini. Oke, mungkin akan kami jawab yang dari chat ya. Silakan kepada Pak Tabri. Oh ya, terima kasih. Nomor Tapra tadi Pak, dapatnya dari mana dapatnya? Ya. Sekarang kita coba ya bersama-sama. Dari sitara.tapra.go.id. Jadi kelihatannya ini masih dalam kelihatannya error ya situsnya. Tapi ternyata Sitara coba kita coba. Oh, memang ya dari sitara.tapra.go.id sebenarnya, tapi karena ini sedang gangguan, jadi belum bisa dibuka. Tapi di situ nanti kita bisa daftar untuk bisa login. Setelah kita masuk, nanti ada informasi tentang data kita dan data tabungan kita. Jadi bisa dicoba aja, nanti ada langkah-langkahnya di situ. Ada lagi? Ya, kepada Bapak Ibu silakan untuk bertanya. Apabila ada hal-hal yang belum dimengerti, kami mohon untuk ditanya langsung di sini supaya nanti bisa langsung dipraktekkan dan bisa disampaikan ke teman-teman di OPD-nya masing-masing. Kami persilakan kepada Bapak Ibu. Kalau memang masih malu-malu, silakan di chat di sini, nanti akan kami baca dan akan kami jawab.
Ini ya, Ya, izin. oke. Ya, Mas. Ini ada pertanyaan dari Mas, pertanyaan apabila sudah terlanjur dikirim, apa bisa melakukan edit lagi, Mas? Kalau diedit lagi, kemungkinan nggak bisa. Tapi ada dari verifikator mungkin ditolak aja. Karena salah kan, ditolak mungkin biar kembali ke pegawai. Nanti juga kamu masih pelajari nanti yang untuk verifikator, apakah bisa untuk verifikator untuk merubah sendiri. Jadi misal verifikator bisa merubahnya, jadi bisa dirubah di verifikator atau diperbaiki di verifikator. Kalau tidak bisa diperbaiki di verifikator, berarti harus ditolak. Itu jawabannya. Kalau diedit lagi secara langsung nggak bisa lagi karena sudah dikirim. Baik, Bapak Ibu, lanjut silakan. Apabila ada hal yang belum dimengerti atau yang mau ditanyakan, silakan. Bisa melalui chat atau langsung, silakan. Kita masih memiliki waktu kira-kira 30 menit. Jadi untuk sosialisasi hari ini kami harapkan ini untuk diteruskan ke OPD-nya masing-masing agar sama-sama mengisi. Saya harapkan ini tidak berhenti di Bapak Ibu yang mengikuti sosialisasi ini, tapi untuk diteruskan ke rekan-rekan yang ada di OPD-nya. Baik, Pak Tabri, itu ada pertanyaan di chat. Di sini ada pertanyaan dari Suwandi. Pak, kapan kita bisa mulai update pemutakhiran data? Terima kasih. Mulai dari tanggal berapa ya? Kalau di SAPK tadi sudah ada. Jadi mulai sekarang sudah bisa, Pak. Jadi di sini 15 Agustus sampai 14 September. Jadi sudah bisa. Sudah dimulai, silakan. Paling lambat tanggal 14 September. Dan saya memberikan contoh yang tadi itu otomatis itu saya langsung melakukan update yang saya lakukan tadi yang dinamakan melakukan inputan pemutakhiran data. Tapi saya nggak kirim karena cuma untuk contoh, karena dikirim berarti saya nggak bisa merubah lagi untuk saya sendiri. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa dimulai, kalau yang belum bisa dimulai dari sekarang sampai tanggal 14 September. Terus untuk mudahnya, mending siapkan dulu dokumen-dokumen pendukungnya dulu, disiapkan dulu semua, baru nanti enak untuk isiannya. Jadi tinggal upload saja. Ya, silakan saya kembalikan ke Ibu Yani. Ya, itu ada satu lagi, Mas, pertanyaan di chat. Saya sudah membuka MySAPK tetapi belum bisa. Ya, kalau Bapak membukanya lewat HP, jadi harus diupdate dulu. Diupdate dulu di Play Store untuk aplikasi MySAPK yang terbaru dulu. Kalau belum diupdate sampai yang terbaru, menu untuk update PDM belum ada. Jadi misal kita sudah download tapi yang lama, diupdate dulu ya, untuk yang sampai yang terbaru di Play Store. Kalau sudah diupdate nanti muncul. Kalau di website, kalau dipakai komputer atau laptop, tinggal langsung aja di mysapk.bkn. Terus login, nanti langsung muncul untuk menu untuk update data. Sudah, saya silakan. Ada lagi yang belum jelas? Baik, Bapak Ibu, silakan. Apabila itu Mas, ada pertanyaan satu lagi di chat. Oh iya, ini ada dari Ibu Mas Nita. Mas, berhubung telat, update email tadi di mana ya?
Tinggal hubungi kami untuk email yang terbaru, nanti kami update. Silakan WA atau hubungi kami untuk memberikan email yang terbaru, dan dengan catatan email yang terbaru itu aktif dan bisa dibuka, jadi bisa untuk reset password. Ya, sudah, silakan yang lain. Oke, lanjut Bapak Ibu, silakan apabila ada yang ingin ditanyakan atau yang belum mengerti. Mumpung di sini masih langsung dijawab oleh narasumber kita dan oleh Kabid Binka juga. Jadi silakan tanyakanlah di sini apabila ada hal yang belum jelas, belum dimengerti, biar nanti untuk diteruskan ke OPD-nya tidak ada lagi yang namanya miskomunikasi. Jadi silakan kepada Bapak Ibu. Baik, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan dan dirasa Bapak Ibu sudah mengerti, kami harapkan mengerti ya, kami harapkan mengerti. Untuk berikutnya mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh Kabid Binka. Kepada Bapak Hendri Nopiarto, kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Yani. Ini saya langsung ditodong, padahal saya dari tadi mengamati dan menyaksikan kawan-kawan. Oke, untuk PDM, kenapa sih Pak kita selalu update terus data ya? Memang kalau tidak diupdate, ya jadul terus ininya data kita gitu kan ya. Artinya tidak pernah sinkron. Kemarin kalau tidak salah kita pernah heboh-heboh nonton di berita ada sekitar 70.000 PNS bodong. Nah, jangan sampai salah satunya ada di Bangka Tengah. Harapan kami ya kawan-kawan di sini semua aktif dalam melakukan pemutahiran data mandiri. Karena data-data inilah yang digunakan nantinya sebagai salah satu penilaian kinerja dan peningkatan kompetensi seperti itu. Karena memang di SAPK di situ sudah bisa dilihat terkait dengan penilaian kinerja dan penilaian kompetensi seperti itu. Oke, mungkin ada yang ingin didiskusikan terkait dengan apa saja PDM ini dan maunya seperti apa gitu. Kalau kita lihat dari, bentar saya cari ini dulu, PDM, oke. Bahwa PDM ini merupakan inilah dasar kita dalam melakukan PDM, Bapak Ibu ya, ada Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 87 tahun 2021. Jadi tentang pemutahiran data mandiri aparatur sipil negara dan pejabat pimpinan tinggi non aparatur sipil negara secara elektronik tahun 2021. Jadi ini bukan dari kami, tapi memang itu adalah dari BKN langsung.
sejak kapan kita melakukan pemutakhiran data. Kita lihat data yang sudah masuk. Bangka Tengah sendiri Bangka Tengah ada di urutan kedua untuk di Provinsi Bangka Belitung. Ini di posisi 97,72% dengan jumlah total PNS yang aktif 2.898, sedangkan yang sudah login ini 2.832 orang. Nah, diharapkan kepada 2.898 ini semuanya aktif dalam melaksanakan atau mengikuti kegiatan pemutakhiran data mandiri. Nah, jadi teman-teman yang dari hari pertama sampai hari ini sesi terakhir yang sudah mengikuti sosialisasi terkait dengan pemutakhiran data mandiri bisa menginformasikan kembali kepada kawan-kawan di unit kerja masing-masing seperti itu. Nah, apabila terjadi kendala, nanti akan kita bantu bagaimana solusinya seperti itu. Nah, untuk yang belum melakukan aktivasi, ini untuk Bangka Tengah sendiri. Ini ada sekitar berapa nih, Mas? 30 orang. Ini akan kita lakukan percepatan pemutakhiran data. Oke, dari Ibu Beviana Larantika, Pak mau tanya, misal kita isi data dulu untuk upload dokumen menyusul, apakah data bisa tersimpan terlebih dahulu tanpa harus langsung upload dokumen? Untuk proses pemutakhiran data ini, dalam proses upload dan mengisi data, ini semuanya harus berbarengan. Karena tidak bisa kita simpan terlebih dahulu. Karena memang dari sistem yang ada, dari BKN, memungkinkan untuk kita ketika kita ingin mengisi data yang akan dimutakhirkan, diiringi atau diikuti dengan proses upload data. Jadi lebih baik sebelum kita mengisi data, persiapkan data-data yang akan kita perbaharui seperti itu. Karena apabila kita sudah logout, itu tidak akan tersimpan, semua akan mengulang lagi dari nol. Sama saya kemarin juga mengalami hal tersebut. Saya coba untuk simpan dulu lah gitu kan. Ternyata kapan saya login lagi, saya harus mengulang dari nol. Jadi semua harus beriringan. Isi data, upload data seperti itu. Oke, ada lagi?
Cukup ya? Apabila tidak ada, kami harap kawan-kawan bisa memberikan atau membagi informasi terkait dengan pemutakhiran data ini kepada kawan-kawan, dan apabila ada sedikit trouble silakan hubungi kami di BKPSDMD di bidang pembinaan dan informasi kepegawaian. Apabila memang kami bisa memberikan solusi, kami akan bantu, dan apabila itu belum bisa, artinya kami akan selalu berkoordinasi dengan pihak PKN seperti itu. Oke. Apabila tidak ada yang ingin didiskusikan lagi, saya kembalikan ke saudari moderator Ibu Yani. Silakan Bu. Baik, terima kasih kepada Pak Kadit Binka. Baik, Bapak Ibu peserta sosialisasi, kalau memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan dan kami harap sudah mengerti ya. Nah, jadi untuk acara hari ini kita tutup sampai di sini. Kami dari segenap pelaksana sosialisasi ini mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di dunia maya ini. Dan apabila ada kesalahan dari kami pihak penyelenggara, mohon untuk dimaafkan. Mungkin itu saja, dan kami harapkan seperti apa yang disampaikan oleh Kepala Bidang Bingka tadi, ini tidak terputus di Bapak Ibu, tapi untuk diteruskan ke kawan-kawan yang lainnya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, dan apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Acara hari ini kami tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.